Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Biomimikri TPB 18 dengan dosen pengampu Faradila Meijayani, SHUT MSI akan melakukan presentasi mengenai biomimikri kami dengan judul Jellyfish Lodge sebagai solusi untuk membersihkan dan mengatasi pencemaran air dan udara. Perkenalkan, nama Maya Himakaiko, NIM 120160038, Program Studi Matematika. Halo guys, kenalin gue Risa Febrianti, NIM 120160063 dari Prodi Matematika. Saya Muhammad Rizky Rifai, NIM 120410048 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, nama saya Putu Zeni Chandrika Kertayanda dengan NIM 120410057 dari Prodi Sains Aktuaria. Perkenalkan, saya Siti Nurhaliza dengan NIM 120410074 dari Program Studi Sains Aktuaria. Assalamualaikum, saya Laili Nur Hafifah dengan NIM 120410072 dari Prodi Sains Aktuaria 2020. Jainin Heng ialah seorang mahasiswa program studi arsitektur di Filipina. Ia membuat ide Jellyfish Lodge sebagai salah satu solusi untuk masalah pencemaran air dan udara di dunia. Di Indonesia, Jellyfish Lodge dapat menjadi solusi ampuh untuk mengatasi pencemaran sungai, seperti sungai-sungai yang berada di kota-kota besar Indonesia yang sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sesuai dengan namanya, rumah apung ini mengadaptasi bentuk dan prinsip ubur-ubur atau jellyfish. Tubuh ubur-ubur berbentuk seperti agar-agar dan bergerak menggunakan tentakel yang ada di dekat mulut. Salah satu spesies ubur-ubur, yaitu ubur-ubur Cassiopeia, dapat melakukan fotosintesis dengan bantuan gagang zooxanthellae yang bekerja seperti panel surya. The Jellyfish Lodge ini digunakan untuk merehabilitasi sungai di dunia dengan membuang yang tidak terpakai, kemudian menciptakan makanan, dan semua udara digunakan dengan tenaga solar. Tidak hanya itu, rumah apung ini memiliki sumber listrik dari tenaga solar yang berasal dari atap setengah lingkaran dan juga dinding kaca untuk melindungi bangunan dari badai serta nyamuk. Di dalam pembangunan rumah apung Jellyfish Lodge, ini diperlukan tahap-tahap yang harus diperhatikan. Ada berbagai kendala yang dihadapi ketika proses pembangunan, terutama di peraturan pembangunan di sempadan sungai. Untuk membangun rumah apung, perlu mempertimbangkan panjang, lebar, dan sanitasi agar tidak mengotori lingkungan di daerah sungai. Rumah apung ini juga memiliki fondasi dan struktur bangunan yang kuat. Keselamatan dan fleksibilitas bangunan menjadi hal utama ketika proses pembangunan Jellyfish Lodge. Selain daripada itu, keberadaan rumah apung ubur-ubur ini selain berfungsi sebagai media penyaring air dan udara, juga dapat menambah nilai keestetikan sungai karena memiliki bentuk yang unik dan apik. 1. Dinding kaca, yaitu sebagai pelindung jellyfish lodge. 2. Tanaman hidroponik, berperan dalam proses penjernihan air dan pemurnian udara melalui sistem elektrostatistik. 3. Ruang pencernaan mikroba. 4. Ruang pencernaan mikroba dialokasikan untuk rehabilitasi badan air yang tercemar, akan mengalir melalui tentakel ke ruang pengolahan air. Sedangkan lumpur dan buih akan dicerna oleh ruang mikroba anaerobik. 4. Sel surya, menyerap cahaya matahari dan memberikan daya pada seluruh sistem saat melakukan proses penjernihan air. 5. Cistern tank, sebagai tempat untuk menyimpan air bersih, guna untuk membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga dan aquaponik. 6. Jellyfish tentacle, untuk menyaring sampah atau kotoran dalam air dan memeriksa serta mengurangi adanya toksisitas permukaan air. Selanjutnya adalah cara kerja dari Jellyfish Lodge. Yang pertama, sampah-sampah dan kotoran yang ada di sungai akan disaring melalui tentakel yang berada di bawah Jellyfish Lodge. Kemudian, air yang telah disaring akan dibawa ke bagian tengah untuk melakukan proses penjernihan air oleh aquaponic garden. Lalu,
air yang masih tercemar akan disimpan di ruang pencernaan mikroba. Dan air yang telah bersih, sebagiannya akan dikembalikan ke sungai, dan sebagiannya lagi akan digunakan oleh jellyfish lodge untuk memenuhi kebutuhan aquaponik. Aquaponik garden akan menjadi tempat tanaman tumbuh, yang juga memiliki fungsi untuk memurnikan udara dengan sistem elektrostatistik. Rumah apung Jellyfish Lodge didesain sedemikian rupa oleh Jenin Hong. Bentuknya sangat unik dan tentunya menarik. Di luar, memang terlihat seperti ubur-ubur, namun ternyata di bagian dalamnya terdapat kamar tidur yang mewah dan sangat nyaman. Sementara itu, sebuah desain mirip tentakel yang ada pada bagian bawah berfungsi untuk mengumpulkan sampah dan air yang tercemar serta berpolusi, untuk kemudian didaur ulang sehingga menjadi bersih kembali dan dikembalikan lagi ke lingkungan sungai. Menurut Jenin Hong, sistem rehabilitasi pada Jellyfish Lodge sangat dibutuhkan terutama di lingkungan yang berpolusi. Usut punya usut, Jellyfish Lodge ini telah mendapatkan penghargaan di ajang Biodesign Competition karena merupakan karya yang dinilai begitu unik dengan desain yang inovatif dan sangat kreatif. Jadi, kesimpulan dari poster ilmiah ini adalah Jellyfish Lodge merupakan rancangan manusia yang dibuat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, terutama di daerah-daerah sungai yang sering mengalami pencemaran air. Pada konsep ini, Jellyfish Lodge dirancang dengan kecerdasan buatan oleh manusia yang terinspirasi dari bentuk ubur-ubur atau jellyfish. Desain Jellyfish Lodge yang menyerupai ubur-ubur dapat terlihat pada bagian seperti tentakel yang berfungsi untuk menyaring kotoran yang terdapat pada air. Jellyfish Lodge didesain dengan bentuk yang estetik, inovatif, dan juga menarik. Dengan adanya Jellyfish Lodge ini diharapkan dapat membantu manusia dalam menjaga lingkungan alam sekitar.